Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin dari Prodi Manajemen Informatika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Occupational Health and Safety atau keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3. Apa saja yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama ada definisi dan peraturan terkait K3, yang kedua ada case analysis method, yang ketiga ada kecelakaan kerja, dan yang keempat ada ergonomik dan hazard. Materi pertama yaitu definisi dan peraturan terkait K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya suatu tujuan proyek. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Peraturan terkait K3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah Case Analysis Method atau metode analisis kasus. Yang pertama ada metode 5W1H. Secara umum 5W1H disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Pertanyaan tersebut mencakup unsur what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Berikut adalah urutan 5W1H. Yang pertama ada what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa hal itu bisa terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Berikutnya adalah fishbone diagram. Dikatakan diagram fishbone karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan. Diagram ini menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan. Dikatakan diagram cause and effect karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Manfaat dari fishbone diagram adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu peristiwa. Langkah-langkah membuat fishbone. Dalam hal melakukan analisis fishbone, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyisipkan sesi analisa tulang ikan, mengidentifikasi akibat atau masalah, mengidentifikasi berbagai kategori sebab utama, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran, mengkaji kembali setiap kategori sebab utama, dan mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Menurut Depnaker, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacau proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Menurut Didi Sugandi, kecelakaan kerja atau accident adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia. Kecelakaan kerja adalah suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, luka, cacat maupun pencemaran. Berikutnya ada teori kecelakaan kerja. Yang pertama ada teori Heinrich atau teori domino, mengatakan bahwa suatu kejadian terjadi dari suatu rangkaian kejadian. Yang kedua ada teori multiple causation, mengatakan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada teori Gordon yang mengatakan bahwa kecelakaan merupakan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan lingkungan yang kompleks. Selanjutnya ada teori domino terbaru yang mengatakan bahwa penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja adalah ketimpangan manajemen. Yang terakhir ada teori Reason, mengatakan bahwa kecelakaan kerja terjadi akibat terdapat lubang dalam sistem pertahanan. Selanjutnya ada jenis-jenis kecelakaan kerja. Berdasarkan jenis kecelakaannya, kecelakaan dapat dikategori sebagai berikut. Yang pertama terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda.
Yang kedua ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada mesin, alat angkutan dan peralatan terkelompok, peralatan lain, material, bahan-bahan dan radiasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan sifat luka, yaitu ada patah tulang, dislokasi atau keseleo, regang otot atau urat. Selanjutnya ada berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ada mati, berat, dan ringan. Berdasarkan lokasi ada seismik, pemboran, produksi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Selanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja. Menurut Riley tahun 2008, penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada situasi kerja, yang kedua ada kesalahan orang, yang ketiga ada tindakan tidak aman, dan yang keempat ada kecelakaan kerja. Materi selanjutnya ada ergonomik dan hazard. Definisi ergonomik. Ergonomik diambil dari dua kata yaitu ergos yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Ergonomik adalah ilmu yang membicarakan desain untuk manusia yang menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya. Ergonomik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fisikal ergonomik yang berkaitan dengan fisikal, berkonsentrasi pada pencegahan cedera melalui evaluasi lingkungan kerja. Yang kedua ada kognitif ergonomik, berkaitan dengan fungsi otak. Dalam konteks ini kaitannya dengan analisis kesalahan, interaksi manusia dengan mesin, dan lain-lain. Yang ketiga ada organizational ergonomik, berkaitan dan fokus kepada sistem sosioteknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan serta proses, beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, dan lain-lain. Berikutnya ada bahaya atau hazard. Segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Jenis-jenis hazard ada dua, yaitu yang pertama ada primary hazard, ada bahaya fisik berkaitan dengan peralatan, yang kedua ada bahaya kimia berkaitan dengan material atau bahan, yang ketiga ada bahaya biologi berkaitan dengan makhluk hidup, bahaya psikososial yang berkaitan dengan organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua ada secondary hazard, atau yang biasa kita sebut dengan bahaya sekunder, adalah bahaya yang muncul sebagai akibat terjadinya interaksi antara komponen-komponen pekerjaan. Sekian materi tentang K3 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.